Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai wawasan dasar pengelolaan pendidikan. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Adinda Sulisnoliza, ada rekan saya Aira Fani Imara, dan juga Intan Nurdianti. Pada wawasan dasar pengelolaan pendidikan yaitu terdapat konsep dasar pengelolaan pendidikan, fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan, pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan pendidikan, permasalahan dan pengembangan pengelolaan pendidikan, dan selanjutnya yaitu hasil observasi dari wawancara kelompok kami. Materi yang pertama yaitu konsep dasar pengelolaan pendidikan, di mana pengelolaan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan membudidayakan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan atau manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber manusia, sarana, dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, efisien, dan produktif. Selanjutnya yaitu pengelolaan menurut para ahli. Yang pertama yaitu oleh Husain Usman, di mana pengelolaan merupakan menangani atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengadilan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu oleh Oteng Sutrisna, di mana pengelolaan adalah administrasi atau upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Lalu ada konsep dasar pengelolaan pendidikan. Dalam pengelolaan pendidikan ini terjadi kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengelola atau pemimpin, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Dimensi ini menunjukkan betapa pentingnya kemampuan dan keterampilan khusus yang perlu dimiliki oleh pengelola untuk melakukan hubungan kemanusiaan dan untuk mempengaruhi orang lain, baik melalui hubungan perorangan maupun melalui hubungan kelompok. Yang kedua, ada fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. Dalam fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan itu terdapat pengambilan keputusan di mana kegiatan yang membawa dampak terdapat seluruh organisasi, perilakunya, dan hasil keputusan tersebut. Lalu ada merencanakan. Aktivitas pengambilan keputusan mengenai sasaran, tindakan, dan siapa yang akan melaksanakan tugas. Lalu ada pengorganisasian, yaitu proses membagi tugas sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya ada mengkomunikasikan, yaitu kegiatan menyalurkan informasi, ide, penjelasan, dan perasaan dan pertanyaan. Lalu ada mengkoordinasikan, yaitu kegiatan untuk mempersatukan sumbangan dan saran dalam organisasi. Lalu ada mengawasi, yaitu proses pengamatan pelaksanaan agar berjalan dengan sesuai rencana. Lalu ada pengevaluasi, yaitu kegiatan yang dapat menentukan baik tidaknya program yang dijalankan. Mungkin sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah poin 3 mengenai pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Dalam pendekatan-pendekatan pengelolaan pendidikan ini tuh ada 3 poin. Yang pertama itu ada pendekatan organisasi klasik, yang kedua ada pendekatan hubungan manusia, dan yang ketiga ada pendekatan perilaku. Yang pertama, kita bahas mengenai pendekatan organisasi klasik. Pendekatan organisasi klasik ini tuh dipelopori oleh Frederick Taylor, yang dimana Frederick Taylor ini tuh mengungkapkan bahwa konsep dari pendekatan organisasi klasik ini tuh mengumpamakan manusia sebagai mesin, yang artinya manusia ini tuh dapat bekerja layaknya mesin yang bisa bekerja secara konstan, instan, dan terus-menerus. Selanjutnya, yang kedua ada pendekatan hubungan manusia. Pendekatan hubungan manusia ini tuh dipelopori oleh Mary Parker Follett pada tahun 1868 sampai dengan 1933. Nah, Mary Parker ini tuh mengungkapkan bahwa pendekatan ini adalah gerakan yang lahir dari perkembangan dan juga sebuah reaksi dari adanya pendekatan organisasi klasik. Jadi pendekatan hubungan manusia ini tuh merupakan reaksi ataupun tindak lanjut dari apa yang telah dibuat oleh Frederick Taylor, yaitu konsep manusia sebagai mesin. Selanjutnya, yang ketiga ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini tuh dipelopori oleh Chester pertama,
Cesta pertama ini tuh mengungkapkan bahwa pendekatan ini adalah kontribusi dari kerjanya berkenaan mengenai struktur dan juga dinamis. Yang artinya jika struktur itu berarti tersusun, dinamis itu terus bergerak gitu ya. Dari ungkapan Cesta pertama. Selanjutnya poin 4 mengenai permasalahan dan pengembangan pengolahan pendidikan. Permasalahan dan pengembangan pengolahan pendidikan itu oleh para ahli yaitu Jam'an Santori dan Udin Sahmud pada tahun 1994 dalam bukunya mengenai pengolahan pendidikan diikhtisarkan bahwa permasalahan dan pengembangan pengolahan pendidikan menyangkut hal-hal sebagai berikut. Ada empat poin. Yang pertama itu ada sistem desentralisasi dalam pengolahan pendidikan, lalu yang kedua ada penerapan otonomi dalam pengolahan pendidikan, dan yang ketiga ada profesionalisasi jabatan tenaga kependidikan, dan yang terakhir ada kendali mutu pendidikan nasional. Oke, yang pertama itu ada sistem desentralisasi dalam pengolahan pendidikan. Sistem desentralisasi dalam pengolahan pendidikan itu merupakan sebuah bentuk upaya memberikan kepercayaan kepada setiap daerah untuk dapat mengelola sistem pendidikannya yang berada di daerah masing-masing untuk ataupun dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia yang bervariasi untuk kepentingan pendidikan dan juga kepentingan pembangunan nasional secara menyeluruh. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu penerapan otonomi dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Nah, dalam pengolahan pendidikan tinggi yang dimana program itu merupakan mempercayakan sepenuhnya kepada perguruan tinggi untuk dapat mengelola dan mengembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi perguruan tinggi tersebut yang berada di daerah masing-masing. Lalu yang ketiga merupakan profesionalisasi jabatan tenaga kependidikan. Nah, dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi hasil pendidikan nasional dapat kita optimalkan untuk kepentingan masyarakat dan juga kepentingan bangsa dalam mengejar berbagai ketertinggalan dengan bangsa lain sehingga pada akhirnya bangsa Indonesia dapat bersaing secara sehat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Lalu yang terakhir, yaitu yang keempat, merupakan kendali mutu pendidikan nasional. Kendali mutu pendidikan nasional itu merupakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam kelas dan juga di sekolah yang sepenuhnya terletak pada bahu dan tanggung jawab profesionalitas guru dalam mengembangkan tugas-tugasnya. Dengan demikian, guru dapat seyogianya atau seharusnya itu dapat tuntutan untuk memiliki kepekaan tinggi terhadap permasalahan-permasalahan dalam proses pembelajaran dan juga mendapatkan motivasi yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah yang dirasakan selama pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nurdianti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai wawasan dasar pengelolaan pendidikan, yaitu pada poin kelima mengenai hasil observasi. Nah, observasi ini kami lakukan di MA Persis Padalarang dengan narasumber yaitu Bapak Dr. Andes Agus Mahmud Kosadi selaku Kepala Madrasah dari MA Persis Padalarang. Pertanyaan yang kami tanyakan kepada beliau yang pertama yaitu bagaimana implementasi atau penerapan pengelolaan pendidikan di sekolah Bapak. Kemudian narasumber yaitu Bapak Dr. Andes Agus Mahmud Kosadi menjawab bahwasannya dalam pengelolaan pendidikan itu dibangun oleh 3 unsur termasuk yang terdapat di sekolah ini. Nah, 3 unsur tersebut yaitu yang pertama ada sekolah, yang kedua ada yayasan, dan yang ketiga ada komite. Nah, sekolah ini terdiri dari kepala sekolah dan guru-guru. Kemudian komite yaitu pihak yang membantu dan memberi masukan. Kemudian pertanyaan yang kedua yang kami tanyakan itu adalah bagaimana pendekatan yang dilakukan di sekolah Bapak dalam rangka menerapkan atau menjalankan pengelolaan pendidikan. Beliau menjawab bahwasanya dalam menjalankan pengelolaan pendidikan di sekolah ini dimulai pada saat perencanaan pengelolaan pendidikan, yaitu di mana dalam perencanaan tersebut ada kolaborasi antara 3 unsur yang tadi, yaitu ada sekolah yang terdiri dari kepala sekolah dan guru, kemudian ada yayasan dan juga komite. Nah, kemudian untuk mulai perencanaannya dalam rangka membuat pengelolaan pendidikan itu, kepala sekolah pertama-tama membuat undangan usulan metode mengajar yang akan digunakan di MA tersebut. Kemudian dilaksanakanlah rapat yang mungkin berlangsung secara cukup lama karena memang dalam rapat tersebut mempertimbangkan hal-hal yang sangat penting dan memang sangat perlu dipertimbangkan. Nah, dari rapat tersebut akan menghasilkan notulensi rapat yang dimana notulensi
kompetensi tersebut kemudian akan disepakati oleh bersama. Apabila sudah mendapatkan kesepakatan bersama, maka akan dilakukanlah peng-SK-an pengelolaan madrasah untuk kemudian dijalankan berdasarkan perhitungan skala prioritas yang disesuaikan dengan dana BOS. Nah, selain itu, dalam menjalankan pengelolaan pendidikan di sekolah MA ini juga, yaitu di MA Persis Padalarang ini itu ada tim peninjau pengembang sekolah, yaitu tim ini itu sudah di-SK-kan berbarengan dengan SK pengelolaan madrasah, dan tim ini bergerak selama 4 tahun. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai bagaimana prinsip yang digunakan dalam upaya pengimplementasian atau penerapan pengelolaan pendidikan di sekolah Bapak. Nah, beliau menjawab bahwasannya prinsip yang digunakan dalam menjalankan pengelolaan pendidikan di MA Persis Padalarang tersebut yaitu yang pertama adanya keterbukaan. Nah, prinsip ini sangat penting dan selalu diterapkan oleh kami dalam melakukan pengelolaan madrasah, terutama dari mulai perencanaan pengelolaan. Jadi, prinsip yang pertama yang digunakan di MA Persis Padalarang tersebut berdasarkan wawancara yaitu adanya keterbukaan. Kemudian yang kedua yaitu daya inovasi tinggi yang dimiliki oleh setiap unsur pengelolaan pendidikan di madrasah. Kemudian yang ketiga adanya menentukan dan menjalankan target yang akan dicapai, yang tentunya dalam menentukan target ini itu berdasarkan anggaran yang tersedia. Kemudian yang keempat yaitu mendapatkan apresiasi atau persetujuan dari semua pihak. Jadi setiap ada keputusan atau ada kesepakatan yang bersama itu pasti ada persetujuan dari semua pihak agar adanya semangat bertugas yang dihargai. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan keempat yang kami tanyakan pada saat wawancara itu yaitu dalam penerapan dan pengembangan pengelolaan pendidikan tentunya ada permasalahan yang dihadapi. Nah, biasanya permasalahan tersebut itu adalah permasalahan yang seperti apa dan bagaimana cara sekolah ini menanggulanginya atau meminimalisir permasalahan tersebut. Nah, beliau menjawab bahwasannya dalam menjalankan pengelolaan pendidikan tentu pasti ada permasalahan yang dihadapi. Namun kami selalu berusaha untuk dapat menjalankannya tanpa ada permasalahan atau lebih tepatnya dapat meminimalisasi hal-hal yang akan menimbulkan banyak permasalahan. Hal ini dapat dilakukan karena memang sebelumnya kami telah melakukan perencanaan. Hal ini dapat kami lakukan karena sebelumnya kami telah melaksanakan rapat dalam rangka perencanaan pengelolaan pendidikan. Berdasarkan wawancara kemarin, upaya yang kami lakukan sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi yaitu terutama pada permasalahan yang dihadapi pada saat ini, yang pertama yaitu kemampuan SDM, yaitu dengan cara mulai melakukan pembinaan kerjasama dengan Kemenag, yang dimana dalam pembinaan tersebut sepertinya ada pengawas, seperti adanya pengawas bagi guru. Kemudian yang kedua yaitu dalam masalah dana. Nah, dalam masalah dana, sekolah tersebut memanfaatkan dana yang tersedia dan menggunakannya sesuai dengan skala prioritas. Seperti halnya kebutuhan lab yang lebih mendesak daripada membangun ruangan baru yang memang tidak terlalu dibutuhkan. Hal itulah salah satu contoh bagaimana menggunakan skala prioritas dalam penggunaan dana. Dan yang ketiga yaitu seperti yang diketahui sekarang bahwasannya sekarang itu adalah di masa pandemi. Nah, dalam menghadapi masalah tersebut, sekolah tersebut melakukan proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring. Kemudian kepada seluruh peserta didik dan gurunya itu diwajibkan untuk mengikuti vaksinasi. Nah, hal itu adalah hal-hal yang dilakukan dalam rangka untuk meminimalisasi permasalahan dalam rangka pengelolaan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil observasi yaitu wawancara dengan kepala sekolah di MA Persis Padalarang, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan pendidikan itu terdapat tiga unsur utama yang sangat penting dalam berjalannya proses pengelolaan pendidikan di sekolah, termasuk di MA Persis Padalarang tersebut. Nah, ketiga unsur tersebut yang sebelumnya sudah dikatakan yaitu adanya sekolah, adanya yayasan, dan kemudian adanya komite sekolah. Kemudian, selain ketiga unsur tadi, adanya prinsip yang dipegang dan diterapkan di sekolah tersebut juga sangat berpengaruh pada proses pengelolaan yang akan dilakukan. Nah, kemudian berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun hasil observasi ini. Kemudian, ini merupakan lampiran bukti dokumentasi ketika kami melakukan observasi ke MA Persis Padalarang.
Mungkin dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.